Halo semuanya, selamat datang kembali di modul Cybersecurity yang diinisiasi oleh Plan Indonesia. Hari ini kita akan membahas tentang fondasi paling dasar di networking, yaitu protokol TCP/IP. Kenapa kita bahas ini lebih dulu? Sederhananya, dalam keamanan cyber, memahami protokol TCP/IP itu penting karena protokol inilah yang menjadi dasar cara data dikirim dan diterima di internet sehingga kita dapat pertama, mengenali perilaku normal jaringan. Kedua, mendeteksi serangan dan ketiga, menganalisis dan mengamankan sistem dengan efektif. Di video ini, tujuan kita ada tiga, memahami apa itu TCP/IP, berkenalan dengan protokol utamanya, dan yang paling penting, kenapa protokol-protokol ini rentan diserang. Ingat, di video roadmap belajar cybersecurity, kita ibaratkan sistem itu sebuah rumah. Dan kita ibaratkan jaringan itu jalan raya. Jika rumah dikunci rapat, lalu dari mana penjahat bisa masuk? Penjahat masih bisa datang melalui jalan raya tersebut. Setelah itu, mereka akan mencoba mencari celah seperti pintu yang tidak terkunci, jendela yang terbuka, atau kelemahan keamanan lainnya. Hari ini kamu akan belajar tentang satu jenis jaringan, yaitu TCP/IP atau Transmission Control Protocol Internet Protocol. Untuk lebih memahami terkait TCP/IP, kamu bisa perhatikan diagram berikut ini. TCP/IP dibagi jadi 4 lapisan. Paling bawah ada network access, baik fisik maupun kabel. Lalu internet layer seperti IP address, transport layer atau pengiriman data, dan paling atas application layer, misalnya aplikasi yang kita sering menggunakan seperti browser. Sekarang kita bedah transport layer. Di sini ada dua jagoan, TCP atau Transmission Control Protocol dan UDP atau User Datagram Protocol. Bedanya apa? Bayangkan sebuah paket. TCP itu ibarat kirim paket pakai kurir mahal yang berasuransi. Ada tanda terimanya, paket dijamin sampai dengan urut, dan kalau hilang akan dikirim ulang. TCP menjamin keandalan transmisi melalui proses three-way handshake. Meskipun memberikan kepastian data sampai ke tujuan, prosedur pengecekan yang intensif ini membuat performa TCP lebih lambat jika dibandingkan dengan protokol yang tidak berbasis koneksi atau connectionless. Dalam protokol TCP, proses pertukaran data diibaratkan seperti percakapan dua orang teman. Sebelum mulai mengobrol, mereka wajib melakukan salaman terlebih dahulu melalui proses three-way handshake, sin sin ek ek. Prosedur ini krusial untuk memastikan kedua belah pihak sudah sinkron dan koneksi benar-benar siap sebelum data mulai dikirimkan. Sebaliknya, UDP itu seperti mengirim kartu pos. Kamu tinggal masukkan ke kotak pos dan selesai. Cepat? Jelas sangat cepat. Tapi kalau kartu posnya hilang di perjalanan, tidak ada yang bisa memastikan. UDP biasanya digunakan untuk streaming dan game online karena keduanya membutuhkan kecepatan tinggi dan respon real time, bukan ketelitian atau keakuratan data. Maka, kesimpulan tentang dua jagoan transport layer adalah TCP merupakan protokol yang connection oriented, artinya perlu ada janjian dulu melalui three-way handshake sehingga prosesnya lambat tetapi dapat diandalkan karena data dijamin sampai dengan berurutan. Sedangkan UDP berbasis connectionless, data langsung dikirim tanpa janjian koneksi, maka sifatnya lebih unreliable atau tidak dapat diandalkan. Tetapi kelebihannya data terkirim sangat cepat. Selanjutnya, kita masuk ke lapisan aplikasi yang paling sering dipakai, yaitu web browsing. Sebelum tahun 2017, sebagian besar situs masih menggunakan HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Masalahnya, HTTP mengirim data dalam bentuk clear text atau teks biasa.
Ibarat seseorang yang mengirim surat cinta tanpa amplop, sehingga tukang pos, orang di jalan, atau siapa saja bisa membaca isinya. Padahal dalam aktivitas sehari-hari, kamu bukan hanya membaca halaman website, tapi juga login, mengirim data, dan mengisi informasi penting. Nah, kalau kamu login di HTTP, password kamu akan terlihat langsung dan lewat begitu saja di kabel jaringan. Solusinya, HTTPS atau Hypertext Transfer Protocol Secure. HTTPS itu HTTP yang dibungkus enkripsi menggunakan TLS atau Transport Layer Security. Jadi, ibarat suratnya dimasukkan ke dalam brankas baja yang dikunci. Datanya aman dari penyadapan, tetap utuh, atau disebut juga integritas, dan terjamin aslinya. Memasuki wilayah Local Area Network atau LAN, kita akan bertemu dengan ARP atau Address Resolution Protocol. Tugasnya sangat spesifik, menerjemahkan alamat IP logis menjadi MAC address fisik agar data sampai ke perangkat yang tepat. Namun, ada satu hal yang perlu kita waspadai. ARP itu ibarat bayi yang sangat polos. Ia tidak memiliki mekanisme autentikasi sama sekali. Ia akan mempercayai siapapun yang menjawab permintaannya tanpa rasa curiga sedikit. Misalnya, saat ada perangkat yang menyatakan bahwa dirinya adalah gateway, semua komputer akan percaya. Hal itu dikarenakan ARP tidak memiliki mekanisme autentikasi. Eksploitasi terhadap protokol ARP dikenal dengan istilah ARP spoofing atau ARP poisoning. Penyerang melakukan peracunan pada cache atau tabel ARP di laptop maupun router. Skenario-nya sederhana namun mematikan. Penyerang mengirimkan pesan palsu yang mengaku sebagai gateway. Karena protokol ini tidak memiliki autentikasi, perangkat korban akan memperbarui datanya secara otomatis. Dampaknya apa? Terjadi intersepsi data di mana seluruh trafik korban dibelokkan ke perangkat penyerang sebelum akhirnya diteruskan ke tujuan asli. Ini disebut man-in-the-middle attack. Penyerang bisa menyadap atau sniffing atau membajak sesi atau session hijacking atau melakukan denial of service. Selanjutnya, DNS atau Domain Name System. Ini adalah buku teleponnya internet. DNS bertugas menerjemahkan nama domain yang mudah diingat seperti google.com menjadi alamat IP numerik seperti 192.168.1.1. DNS bekerja dengan prinsip kepercayaan mutlak atau implicit trust. Karena sistem ini tidak memverifikasi asal informasi secara ketat, muncul celah berbahaya yang disebut DNS spoofing. Di sini, penyerang meracuni data navigasi user sehingga trafik yang seharusnya aman justru dibelokkan ke destinasi palsu yang berbahaya. Kalau penyerang bisa memanipulasi host file, terjadilah DNS spoofing. Contohnya, saat kamu mengakses clickbca.com, DNS spoofing akan membelokkan permintaan tersebut ke IP server buatan hacker yang tampilannya sangat mirip dengan aslinya. Tapi situs palsu itu ternyata adalah phishing yang digunakan untuk mencuri data. Tampilannya sama persis sehingga mengecoh. Bahaya sekali, bukan? Lalu ada ICMP, Internet Control Message Protocol. ICMP adalah protokol lapisan jaringan yang berfungsi untuk pelaporan kesalahan, diagnostik jaringan, dan pemberitahuan kondisi jaringan. Kamu pasti sering dengar istilah ping. Ping itu menggunakan protokol ICMP buat memeriksa koneksi. Tapi, kalau ping disalahgunakan, bisa menjadi senjata. Penyerang bisa mengirim jutaan ping ke satu server sampai servernya down. Ini namanya ping flood. Satu jenis serangan denial of service, di mana penyerang berupaya melumpuhkan perangkat atau jaringan target dengan mengirimkan paket permintaan ping yang disebut juga sebagai ICMP echo request dalam jumlah yang sangat besar secara terus-menerus. ICMP juga digunakan untuk pengintaian dan memetakan jaringan sebelum pelaku melakukan serangan yang lebih serius.
Terakhir, DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol. Ini yang bikin HP kamu otomatis dapat IP Pass Connect Wi-Fi. Serangannya ada dua jenis, Rogue DHCP dan DHCP Starvation. Kita mulai dulu dengan konsep Rogue DHCP. Penyerang membuat server DHCP palsu. Saat kamu terhubung ke jaringan, penyerang memberikan peta jalan yang salah, sehingga lalu lintas internet kamu diarahkan melewati perangkat penyerang terlebih dahulu. Ini memungkinkan penyerang mengintip atau mencuri data yang kamu kirimkan, atau yang disebut juga man-in-the-middle attack. Jenis kedua adalah DHCP Starvation. Penyerang menyita semua stok IP address sampai habis sehingga user lain tidak kebagian dan tidak bisa connect internet, atau yang disebut juga DOS atau Denial of Service. Protokol-protokol yang kita pakai setiap hari itu dibuat zaman dulu, saat internet masih tempat yang ramah. Mereka didesain dengan kepercayaan tinggi, bukan keamanan. Oleh karenanya, secara default mereka itu rentan. Ingat, sistem itu tidak mengerti keamanan. Kitalah yang harus sadar risiko ini. Karena protokolnya polos, kita yang harus memasang pagar pengaman seperti firewall, enkripsi, dan monitoring yang akan kita bahas di materi selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.